Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan saya, Bu Erna. Pada video kali ini, kita akan mempelajari pengertian peredaran darah manusia, fungsi darah pada tubuh manusia, organ-organ peredaran darah, mekanisme peredaran darah, dan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Apa sih pengertian peredaran darah? Peredaran darah adalah sistem dalam tubuh manusia yang mengedarkan darah, oksigen, serta nutrisi ke seluruh tubuh. Peredaran darah memastikan semua organ dan jaringan menerima kebutuhan yang diperlukan untuk bertahan hidup dan berfungsi dengan baik. Darah sangat penting bagi tubuh manusia. Fungsi darah yang pertama, mengantar oksigen ke seluruh bagian tubuh. 2. Menyerang bakteri dan kuman penyebab penyakit. 3. Mengedarkan sari-sari makanan bagi anggota tubuh. 4. Menyembuhkan luka. 5. Mengatur suhu tubuh. 6. Membuang zat sisa metabolisme tubuh. Kita perlu mengetahui macam-macam sel darah pada manusia. Ada trombosit atau keping darah, leukosit, sel darah putih, dan eritrosit, sel darah merah. Trombosit berperan pada pembekuan darah, leukosit membunuh kuman penyebab penyakit, dan eritrosit membawa O2 dan CO2 ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas dua organ utama, yaitu jantung dan pembuluh darah. Organ yang pertama, jantung. Letaknya di dalam rongga dada sedikit condong ke sisi sebelah kiri tubuh. Ukurannya sebesar genggaman tangan pemiliknya. Jantung memiliki berat sekitar 300 gram. Fungsi jantung adalah memompa darah dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Jantung kita terdiri dari 4 bagian: serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Jantung memiliki pembuluh darah. Pembuluh darah yang paling besar disebut aorta. Pembuluh darah lainnya yaitu vena pulmonalis, vena cava, dan arteri pulmonalis. Jantung memiliki dua katup yang berfungsi untuk menjaga agar darah dalam ventrikel tidak kembali lagi ke atrium. Katup pertama, katup tricus pidalis, memisahkan antara serambi kanan dan bilik kanan, sedangkan katup dicus pidalis memisahkan serambi kiri dan bilik kiri. Organ peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah, merupakan saluran yang membawa darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Ada 3 macam pembuluh darah: pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler, yaitu pembuluh yang paling kecil. Berikut ini tabel perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh vena. Arteri, aliran darahnya meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju jantung. Dinding arteri tebal dan elastis, vena tipis dan tidak elastis. Arteri denyutnya terasa, vena tidak terasa. Arteri terletak di dalam tubuh, vena dekat dengan permukaan kulit. Isinya, arteri kaya akan darah yang mengandung O2, sedangkan vena darah yang mengandung CO2. Bila terluka, arteri darahnya akan memancar keluar, sedangkan vena darahnya akan menetes. Sistem peredaran darah pada manusia disebut peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Peredaran darah tertutup karena darah dilewatkan melalui pembuluh darah. Sedangkan ganda karena dalam satu kali beredar melewati jantung sebanyak 2 kali, yakni peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil dan besar terjadi secara bersamaan. Sistem peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung.
Sedangkan sistem peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Nah, anak-anak, untuk memahami mekanisme peredaran darah manusia, dapat mengamati gambar ya. Sistem peredaran darah besar dimulai dari darah dari dalam bilik kiri, melewati aorta, menuju ke seluruh tubuh, melewati vena cava, dan kembali lagi ke jantung serambi kanan. Sedangkan sistem peredaran darah kecil terjadi ketika darah dalam bilik kanan melewati arteri pulmonalis, menuju ke paru-paru, melewati vena pulmonalis, dan kembali ke jantung. Adapun gangguan pada sistem peredaran darah, contohnya tekanan darah tinggi atau hipertensi, penyempitan pembuluh darah atau aterosklerosis, serangan jantung, anemia, dan stroke. Berikut ini tips menjaga kesehatan sistem peredaran darah. 1. Konsumsi makanan sehat dan bergizi. 2. Rutin berolahraga. 3. Tidak stres berlebihan. 4. Konsumsi air putih. 5. Beristirahat yang cukup. 6. Tidak merokok. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Semangat belajar ya anak-anak hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.